Salam semua, ada damai sejahtera di dalam berharap pada Tuhan kita yang hidup. Sekarang saya mau sharing dari Mazmur 74 ayat 1-2. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Di sini bisa dibukakan. Sebenarnya dari ayat ini, apa yang membuat Tuhan mau membuang kita? Dan yang membuat murkanya Tuhan menyala untuk kita? Apakah karena ketidaktaatan kita, pemberontakan kita terhadap kebenaran firman, atau ketidaksetiaan kita sama Tuhan? Sebenarnya apa? Jadi sebenarnya di sini dibukakan, bukan Tuhan yang ingin membuang kita, tapi kitalah, anak-anaknya, yang membuang Tuhan dari hidup kita, seolah-olah ketika kita tidak sungguh-sungguh taat dan berserah di dalam Tuhan, sekalipun kita adalah anak-anak yang tetap dikasihi sama Tuhan. Tapi kembali lagi, pilihan tetap di tangan kita, mau di dalam Tuhan atau terbuang dari kasih karunia-Nya Tuhan. Kembali ke pilihan kita sendiri. Jadi Tuhan gak buang kita tanpa sebab, bahkan tidak pernah berniat membuang kita. Kita yang membuang hidup kita dari perlindungan Tuhan. Kalau kita gak taat, kalau kita bersungut-sungut terus, kalau kita tidak percaya akan kebenarannya. Jadi mari jangan mau membuang hidup kita ke tempat sampah. Karena di luar Tuhan sama aja hidup seperti di tempat sampah. Gak ada gunanya. Tuhan yang membuat kita berharga. Tuhan tetap berharga. Ada atau tidak adanya kita di dekat Tuhan, Tuhan tetap berharga. Tapi kita tidak berharga kalau kita di luar Tuhan. Terbuang. Jangan mau menjadi pribadi yang terbuang. Pilihan di tangan kita. Amin. Ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Dibukakan di sini, justru pernyataan ini dibalik kepada kita sebenarnya. Kepada kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Apakah kita masih lupa bagaimana Tuhan merelakan nyawanya untuk kita, tetap menerima kita walaupun kita sempat jauh, kemudian datang kembali menghampiri Tuhan, Bapa tetap menerima kita. Justru sering sekali kita lupa akan kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Tuhan gak pernah melupakan kita, apapun keadaan kita. Jadi sekarang, hal apa yang membuat kita lupa akan Tuhan? Pelan tapi pasti, hati-hati banget. Bisa karena keegoisan sendiri, bisa karena terlarut dalam kekecewaan, bisa karena kesombongan, atau merasa bisa melakukan sendiri, terlalu mandiri, over mandiri, jadi seolah-olah tidak butuh Tuhan. Jadi sifat-sifat demikian yang membuat kita lupa akan kasih karunia Tuhan. Padahal semua di hidup ini karena kasih karunia, bukan karena kekuatan atau pengalaman atau koneksi atau apapun yang kita punya. Semua dari Tuhan. Jadi benar-benar kalau sempat kecewa, sempat egois, sempat punya sifat yang sombong, sempat merasa bisa semua sendiri, itu benar-benar harus kita lepaskan, kita lunturkan karakter demikian. Karena itu adalah bibit pembunuh yang membuat kita
akhirnya tidak butuh Tuhan. Wow, jangan kita membuat lebat bibit karakter pembunuh dalam hidup kita. Ayat 3. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Jadi di sini dibukakan, kita jangan terlena di tempat kudus versi kita. Maksudnya seolah-olah kita masih merasa sangat rohani. Kita masih merasa menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya jauh dalam lubuk hati kita, kekudusan itu sudah luntur. Hati yang benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan itu udah dingin, udah mati rasa. Dan disitulah si jahat, si iblis menyerbu kita habis-habisan. Ketika dia tahu kondisi hati kita sudah dingin di dalam Tuhan. Karena kita gak bisa bertopeng kudus di depan Tuhan dan di depan si iblis. Tetapi karena kasih Tuhan, sekalipun kita ke tempat yang jauh dari hadiratnya, jauh dari mengutamakan Tuhan, tetapi diibaratkan di sini kaki Tuhan tetap ringan untuk mau menggapai dan membawa kita kembali ke jalannya, ke jalan yang benar dan tepat, yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Jadi kita gak bisa bertopeng kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan si jahat. Tuhan menyelidiki kedalaman hati. Jadi ayo, kalau kita sadar hati kita mulai dingin di dalam Tuhan, mulai ogah-ogahan, gak butuh Tuhan, ayo kita kembali sungguh-sungguh mendekat sama Tuhan. Gak apa-apa, perlahan tapi pasti. Kalau biasanya natural banget memuji menyembah Tuhan, tetapi karena satu dan lain hal mulai dingin di dalam Tuhan, ayo kita kembali, gak apa-apa, pelan-pelan memuji, menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, gak apa-apa, singkat pun gak apa-apa. Yang penting itu hati, bukan durasi bagaimana. Durasi menyembah pun lama, tapi kalau hati kita dingin sama aja bohong. Tuhan tetap lihat hati, tetap lihat gairah. Jadi ayo kita bakar terus gairah kita di dalam Tuhan. Jangan karena apapun, tapi cukup karena Tuhan selalu ada di hidup kita. Jadi kakinya tetap ringan untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kembali dan kembali ke tempat yang terbaik versi Tuhan. Lalu ayat 4. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Di sini dibukakan, tempat pertemuan itu apa? Saat seolah-olah kita sedang bersekutu atau menyembah Tuhan, itu bisa diibaratkan seperti tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Kemudian, di saat yang sama kita mendirikan panji-panji sebagai tanda. Itu diibaratkan membawa banyak panji-panji, seperti membawa banyak perdebatan, sungut-sungut, atau rasa tidak percaya di dalam Tuhan. Dan sikap demikian, itu sama aja melawan Tuhan. Bersungut-sungut terus, tidak percaya akan kebenarannya, itu sama dengan melawan firman, melawan Tuhan, sama menjadi lawannya Tuhan. Dan ketika menghampiri Tuhan, seolah berdoa menyembah, tapi hanya membawa sungut-sungut, membawa rasa geram, rasa marah di hadapan Tuhan, bukan sungguh-sungguh menyembah dengan ketulusan, kerendahan hati,
bahkan kerinduan. Jadi makanya di ayat ini kan dikatakan lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Jadi tidak percaya firman, membawa sungut-sungut terus, itu kan sama dengan melawan Tuhan. Terus lawan-lawan mengaum. Jadi simpelnya udah kayak binatang aja karakter kita. Kalau mendekat sama Tuhan hanya bawa sungut-sungut, hanya bawa perbantahan, hanya bawa sakit hati, kekecewaan, kemarahan, menyalahkan Tuhan, itu sama kayak binatang, mengaum-ngaum kata Tuhan. Kita gak usah bawa apapun di dalam Tuhan. Tuhan punya segalanya yang terbaik. Kita cukup bawa hati. Kita boleh menyampaikan, bukan menyerang Tuhan dengan kesedihan, dengan kemarahan. Kita boleh menyampaikan lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, tapi menyampaikan berarti membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi kalau membawa kemarahan, kesedihan dengan menyalahkan Tuhan, itu sama seperti binatang jatuhnya. Karena hanya binatang yang mengaum. Jadi yang menyerang Tuhan dengan kegeraman, kemarahan, tidak percaya firman, itu sama hanya berkedok memuji menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya adalah mengaum-ngaumkan kemarahan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan tersentuh? No. Tuhan tersentuh karena iman kita, bahkan bukan karena air mata, apalagi aum-auman kemarahan kita, kebencian kita, sifat yang menyalahkan Tuhan. Itu benar-benar nol di hadapan Tuhan. Jadi, ayo kita jangan jadi binatang yang mengaum-ngaumkan kemarahan, kebencian, sungut-sungut di hadapan Tuhan. Cukup bawa hati, bawa apapun dengan kerendahan hati. Amin. Kemudian ayat 5-8. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang tebal. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Jadi di sini dibukakan, kalau sering sekali manusia dari luarnya, dari covernya terlihat berniat baik, tetapi tujuan akhirnya tetap merusak atau penuh kemunafikan. Dan ciri niat hati yang tidak takut akan Tuhan, cerminannya adalah hidupnya munafik. Makanya di sini saya juga agak lama membaca ini, nyambungnya kemana sebenarnya? Karena ini kan ada ayat ini dikatakan kelihatannya, berarti hanya seolah-olah seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Itu kan seperti melakukan hal yang baik. Kemudian itu kan hanya kelihatannya dikatakan. Terus di ayat berikutnya, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mungkin awalnya adalah membersihkan kayu-kayuan yang lebat. Jadi seperti berniat baik awalnya. Tetapi pada akhirnya ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Pada akhirnya merusak beneran kayu itu sendiri, bukan hanya membersihkan yang lebat-lebat tadi. Jadi hanya dianalogikan, banyak orang terlihat seperti berniat baik di awal, tetapi sebenarnya kedalaman hatinya adalah berniat buruk. Dan hati-hati banget kita dalam hidup ini. Kita juga jangan demikian, dan hati-hati banget dengan orang-orang di sekitar juga. Dan sudah pasti
yang terlihat baik padahal aslinya buruk atau munafik, itu sudah pasti ciri manusia yang tidak takut akan Tuhan. Karena kalau takut akan Tuhan, pasti hati nurani, Roh Kudus negur, jangan demikian, jangan lain di luar, lain di dalam. Jadi ketika pun kita pernah jatuh dalam sikap seperti munafik, ayo kita minta ampun sama Tuhan, dan biar Tuhan bantu kita supaya tidak menjadi pribadi yang munafik. Tadi seperti binatang mengaum-ngaum, sekarang jadi munafik. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita supaya tidak semakin demikian selama-lamanya. Amin. Ayat 7-8, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Jadi dijelaskan lebih dalam kalau niat hati yang buruk, yang busuk, semakin berkuasa di hati orang-orang yang tidak rindu dalam bersekutu, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi semakin menjauh dari Tuhan, semakin tidak rindu bersekutu dengan Tuhan, maka niat hati akan semakin buruk, akan semakin busuk, menggerogoti hati dan hidup kita. Makanya dikatakan di sini, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Api ibarat dengan niat hati yang buruk, niat hati yang busuk. Itulah yang merusak hubungan kita di dalam Tuhan. Terus dikatakan di sini, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Jadi orang-orang yang berani berbuat nggak baik, ibarat seperti ini menindas, merusak tempat pertemuan dengan Tuhan, yaitu semua niat hati gak baik, niat hati yang buruk, merusak hubungan sendiri dengan Tuhan, dan plus makin menggorogotilah sikap buruk itu, ingin juga merusak orang-orang lain yang lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin mengajak, simpel aja bisa bilang, gak usahlah ibadah dulu, besok masih bisa ibadah, minggu depan masih bisa ibadah. Ayo happy-happy dulu, ayo ke diskotik dulu, ayo ke sini ke sana dulu. Jadi niat hati yang buruk itu bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi doyan banget, pengen banget merusak orang lain juga yang sedang sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu kan sangat bahaya. Jadi hati-hati banget dengan sifat hati yang buruk, sifat hati yang munafik, sebagai akibat dari tidak sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Maka hati kita bisa sangat buruk. Dijauhkan dalam nama Yesus. Amin. Kemudian ada lagi pengertian baru di ayat 5-7. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediamanmu sampai pada tanah. Jadi di sini dibukakan, ini perumpamaan kepada orang yang awalnya menyala-nyala dalam Tuhan, tetapi di pertengahan dan sampai akhirnya malah berbalik jauh dari Tuhan, bahkan merasa gak butuh Tuhan, dan merusak hubungannya sendiri dengan Tuhan. Jadi betapa hati-hati banget kita harus benar-benar berjuang
Jangan ikuti mood atau selera hati kita. Hati bisa nipu, pikiran bisa nipu. Tapi kita harus berjuang, tetap butuh Tuhan, apapun kondisi kita. Jangan hanya di awal, tetapi di pertengahan dan pada akhirnya menjadi binatang yang mengaum-ngaum atau memiliki hati yang buruk pada akhirnya. Tapi ayo kita pertahankan seluruh aspek tubuh, jiwa, dan roh kita tetap rindu akan Tuhan. Amin. Kemudian ayat 10-11. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Jadi di sini dibukakan, lama-kelamaan menjadi lawannya Tuhan karena tidak takut akan Tuhan, sama dengan menjadi lawannya Tuhan kan? Dan dikatakan di sini, Tuhan menarik tangannya dan menaruh tangan kanannya di dada. Jadi sekalipun seolah kemurahan Tuhan ditarik jauh dari kita ketika hidup kita terus melawan Tuhan, gak percaya Tuhan, tetapi di saat yang sama juga Tuhan mengelus dadanya. Itu bisa berarti Tuhan itu sedih akan anak-anaknya yang sok ingin melawan Tuhan, melawan firman-Nya. Jadi Tuhan gak pernah rela sebenarnya kita menjadi binatang yang mengaum-ngaum di hadapan-Nya. Kita memiliki hati yang busuk di hadapan-Nya, bahkan menjauh dari Dia. Tuhan gak rela, tapi Tuhan juga gak akan maksa. Tapi yang pasti Tuhan menaruh tangannya di dadanya. Tuhan sedih setiap kali kita menjauh dari Dia, setiap kali kita merasa gak butuh Tuhan, setiap kali kita mempersalahkan segala sesuatu yang tidak enak kita rasa dan kita salahkan Tuhan. Tuhan sedih akan hal itu. Tuhan adil dan tegas, tapi Tuhan bisa sedih kalau kita terus menjauh dari Dia. Tuhan adalah pribadi, hatinya juga lembut. Amin. Terus ayat 20. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Jadi dibukakan di sini, di hidup ini kita hanya bisa terus memegang janji dan kebenaran firman, karena semuanya bisa berubah gelap dan mencekam di dunia ini. Hanya firman, kebenaran Tuhan, janji Tuhan yang menerangi semua kegelapan di hidup kita. Amin. Jadi gak usah memegang apapun lebih dari memegang firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri, karena semuanya bisa berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Tuhanlah yang sanggup mengubahkan segala yang kelam menjadi indah pada akhirnya. Amin. Kemudian ketika saya baca lagi, ada dibukakan yang baru dari ayat 1 dan 3. Mengapa Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Jadi dari ayat ini ada juga dibukakan, apa sih yang membuat Tuhan marah sampai membuang, seolah-olah membuang domba-dombanya, membuang anak-anaknya? Apa sih? Jadi dibukakan di sini, pertama, ketika tempat kudusnya Tuhan dirusak oleh musuh, seolah ketika mesbah penyembahan untuk Tuhan dirusak oleh kita yang gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi sikap kita yang tidak sungguh-sungguh berharap sama Tuhan
Sikap hati demikianlah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Dan sering sekali kita mengulang hal yang sama. Ayat pertama, bagian pertama. Bagian kedua, apa sih yang membuat Tuhan marah? Di ayat 4. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Jadi poin kedua di sini bisa dibukakan, bahwa kepada orang-orang yang hanya datang membawa sungut-sungut dan perbantahan di hadapan Tuhan, Tuhan juga marah akan itu, gak senang akan itu. Jadi yang pertama tadi, sikap hati yang gak sungguh-sungguh atau main-main sama Tuhan. Kemudian kedua, yang hanya bawa sungut-sungut aja di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka. Kemudian poin ketiga yang buat Tuhan marah, yang buat Tuhan gak senang apa? Ayat 5-6. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Jadi poin ketiga di sini dibukakan ketika di awal-awal seolah sungguh-sungguh, lalu kemudian akhirnya jauh dari Tuhan. Sikap hati demikian juga Tuhan gak suka. Tuhan bisa marah kalau berulang-ulang terus. Kemudian poin keempat di ayat 7. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Jadi poin keempat di sini dibukakan. Jika ibarat datang di hadapan Tuhan masih menggenggam dosa atau hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yang najis di hadapan Tuhan, sama artinya merendahkan kebesaran Tuhan serendah-rendahnya dalam hidup kita. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, yang maha tinggi. Tapi kalau kita seolah berdoa, menyembah, memuji Tuhan, tapi masih menyimpan dosa, membawa kenajisan, membawa hal yang jijik di hadapan Tuhan, itu sama dengan kita merendahkan Tuhan. Makanya dikatakan di sini, menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Tanah kan paling bawah ya. Jadi kita seperti menginjak-injak Tuhan ketika kita berkedok mendekat sama Tuhan, padahal kita masih melekat di dalam dosa itu, di dalam kenajisan itu, di dalam hal yang jijik di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar mari kita minta Tuhan, ubahkan kita hari lepas hari. Apa dosa, apa kenajisan, apa hal-hal yang jijik di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan lepaskan kita dari itu. Kita harus juga komitmen lepas dari itu. Karena kalau kita bawa bersamaan, itu sama artinya kita menginjak-injak Tuhan di hidup kita. Dan Tuhan gak senang akan hal itu. Dan Tuhan gak bisa kita kelabui dengan topeng rohani, topeng kekudusan, gak bisa. Hati-hati banget. Jangan kita mau menginjak-injak Tuhan terus-terusan. Kalaupun pernah, minta ampun bareng-bareng. Amin. Poin kelima, apa sih yang membuat Tuhan marah, yang gak senang? Dari ayat 8. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Jadi poin kelima, ada kelompok atau orang-orang yang tidak senang jika banyak jiwa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi ini sambung menyambung dari pengertian sebelumnya. Ketika hati sudah semakin menjauh dari Tuhan, maka hati akan gampang buruk, akan gampang busuk, akan gampang tidak senang dalam Tuhan, dan lebih parah lagi juga tidak senang melihat orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan gak suka akan demikian. Sudah merusak hubungan dengan Tuhan,
pengen juga merusak hubungan orang lain dengan Tuhan. Pengen mencari sekutu, ya ibarat tabiat si iblis kan, mencari sekutu yang membenci Tuhan. Jadi jangan mau jadi titisan iblis kita ya. Amin, tolak dalam nama Yesus. Tuhan gak senang akan hal itu. Tuhan senang kita di dalam Dia dan senang juga melihat orang-orang yang mendekat sama Tuhan. Jangan sebaliknya. Amin. Kemudian di ayat 9-10, poin ke-6 ya, apa sih yang membuat Tuhan marah? Dikatakan di ayat ini, tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Jadi poin 6 di sini dibukakan. Merasa tidak butuh pemimpin rohani atau yang nuntun kita atau mengarahkan, maka akan semakin sesuka hati menyalahkan Tuhan atas keadaan apapun yang enggak kita harapkan. Jadi simpelnya kita jangan sok enggak butuh Tuhan, sok enggak butuh masukan-masukan rohani, masukan-masukan kebenaran bisa melalui kita dapat dari ibadah di gereja atau dari khotbah online, atau mungkin ada pemimpin rohani yang lebih memahami kebenaran lebih lagi. Kita jangan merasa tidak butuh itu semua. Karena ketika kita nggak merasa butuh itu, maka kita akan jatuh di dalam sering menyalahkan Tuhan. Dengan yang kelihatan aja kita tidak merasa butuh atau hormat, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau merasa tidak hormat, sama dengan gampang sekali untuk menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang enggak kita harapkan dalam hidup ini. Atau untuk pergumulan, permasalahan, tetap nanti ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Itu adalah akibat ketika hati kita tidak butuh hal-hal yang rohani tadi. Tuhan gak senang juga akan hal itu. Kemudian lanjut di ayat 19. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Jadi dibukakan di sini, nyawa merpatimu bisa berarti kuasa atau roh Tuhan itu sendiri. Dikatakan juga jangan diberikan kepada binatang-binatang liar. Binatang liar bisa berarti diibaratkan seperti pribadi atau manusia yang suka liar, yang suka seenaknya tanpa takut dan hormat akan Tuhan. Maka gak ada kuasa bagi orang demikian. Dan jadi jangan berarti KTP Kristen masih terlihat ibadah, masih terlihat baca firman, tapi kalau sikap hati kita masih liar, hidup kita masih sesuka hati kita aja, maka gak akan ada kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Dan jangan tanya kenapa tidak ada kemurahan, anugerah, mujizat Tuhan gak turun juga di hidup kita. Wow. Ayo, jangan jadi binatang yang suka mengaum, jangan jadi juga binatang yang liar. Ayo jadi dombanya Tuhan. Jangan jadi binatang liar. Jangan jadi manusia yang suka-suka seenak hati aja. Tapi harus suka-sukanya Tuhan lah seharusnya kita hidup. Kita menjalani hidup menurut suka hatinya Tuhan. Amin. Tuhan mampukan kita, karena manusia pada basicnya kan egois, ingin sesuka hati. Hidup gue, ya kan? Tapi sebenarnya hidup bukan hidup kita. Tuhan yang di dalam kita yang membuat kita hidup. Amin. Lalu di ayat berikutnya, janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas.
Di sini dibukakan bisa berarti Tuhan gak pernah lupa kepada semua anak-anaknya sekalipun dalam keadaan sangat terpuruk atau tertindas. Tuhan gak pernah melupakan atau meninggalkan anak-anaknya. Ya, Tuhan kita setia. Kemudian di ayat 21, janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Amin. Jadi di sini dibukakan, sekalipun dalam keadaan sangat terinjak, tertekan, banyak tantangan atau banyak serangan yang menekan, tetapi ketika terus memuji dan mengandalkan Tuhan, ketika hati seperti selalu merasa haus dan lapar untuk memuji dan mengandalkan Tuhan, maka kutuk atau ibarat noda dari kehancuran, kekalahan, kemalangan, kemunduran, ketertekanan itu tidak akan bersama kita, anak-anak yang selalu haus akan Tuhan. Tidak akan ada noda atau kutuk yang menyertai anak-anak Tuhan yang selalu butuh untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Jadi gak ada masalah kita sedang dalam keadaan tantangan, mungkin kemustahilan, tekanan, tapi kutuk dari tantangan, kutuk dari tekanan itu tidak akan masuk untuk menghancurkan kita. Tantangan boleh ada, tapi itu gak akan hancurin kita. Kutuknya dipatahkan dalam nama Yesus. Tapi kalau tantangan ada, masalah ada, kemustahilan ada, terus kita juga menjauh dari Tuhan, ya kutuk dari kemustahilan itu mengikuti kita, makin menekan kita, merusak kita. Makanya sering sekali ketika ada orang yang hidup dalam masalah, semakin hancur. Kenapa? Ya karena menjauh dari Tuhan. Tapi masalah, tantangan, kemustahilan boleh ada, ya peluk Tuhan aja. Tuhan yang berperang buat kita. Dan kutuk dikalahkan sama kuasa Tuhan. Tidak ada itu kutuk kemustahilan, kutuk kehancuran. Gak ada dalam akhir hidup anak-anak Tuhan. Melewati itu bisa saja. Seperti semua orang yang kenal Tuhan, gak kenal Tuhan, yang melewati jalan raya kan. Ya sama aja, kita juga bisa melewati itu. Tapi akhirnya apa? Kalau gak dalam Tuhan, gak sungguh-sungguh tetap mendekat, berseru, bersandar terus sama Tuhan, sekalipun kita seolah-olah awal-awal babak belur sama tekanan, tapi Tuhanlah yang memulihkan dan Tuhanlah yang memberikan kita akhir yang baik. Tapi kalau gak berjalan bersama Tuhan, ya akhirnya adalah jurang, maut, kutuk. Wow. Jadi mari kita tetap mengandalkan Tuhan apapun kondisi kita, dan jangan kita mau seperti binatang yang mengaum-ngaum, yang membawa sungut-sungut terus-menerus, dan jangan kita mau juga seperti binatang liar, seperti manusia liar yang sesuka hatinya aja di dalam Tuhan. Dan jangan juga mau punya hati yang busuk, yang munafik kalau kita jauh dari Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.